kita yang ada di sini itu turut prihatin dengan keadaan ini. Semoga segera membaik untuk keadaan di rumah sendiri, buat teman-teman juga semoga segera membaik. I don't wanna wait. And I say God bless you. Nah, selamat siang guys ya. Jadi siang ini tuh aku barusan balik di tempatnya Ai karena tadi pagi tuh aku repot banget. Jadi hari ini tuh aku nggak masak, aku cuman masak mie ikan kesukaannya Ai, buat makan siangnya Ai kayak gitu guys ya. Tadi aku juga beli mie samyang ini guys, udah habis, jadi aku nggak sempet masak karena repot banget. Dan ini aku ada waktu buat beres-beres, tapi udah beres semua. Jadi ini aku mau nyari kesibukan buat ini nata plastik kayak gini guys ya, daripada nggak ada kerjaan. Soalnya aku juga nggak bisa tidur siang hari ini. Hari ini tuh aku kepikiran banget tentang teman-teman kita yang ada di Indonesia, karena memang semuanya mahal, apalagi sekarang itu ada karantina di rumah selama 14 hari. Jadi beberapa aktivitas seperti bekerja, belajar, dan lain-lain sekarang diistirahatkan selama 14 hari kan ya. Jadi anak aku juga kemarin juga libur selama 2 minggu, dia main ke tempatnya papahnya selama 2 minggu itu. Tapi yang si kecil dia tuh deketnya sama ibu aku, jadi dia tetap di rumah aku kayak gitu guys. Ngomong-ngomong masalah di Indonesia yang semakin hari pasiennya itu semakin bertambah, kita yang ada di Taiwan turut prihatin guys ya, tentang berita yang semakin hari semakin ada pasiennya. Jadi buat teman-teman di rumah, untuk mohon kesadarannya agar mengikuti kebijakan dari pemerintah untuk istirahat di rumah dahulu kayak gitu. Jadi kita nggak tahu nanti sampai kapan tentang penyebaran virus, tapi alhamdulillah Bapak Presiden kita Jokowi itu akan melakukan tindakan pengecekan massal, tes massal tentang COVID-19. Semoga pemerintahan Indonesia cepat dapat alat-alat medis yang mampu mendukung tes massal virus corona ini guys. Jadi semuanya tuh bisa rata, semuanya bisa rata untuk bisa mengikuti tes massal ini, amin. Dan berdampak banyak juga di perekonomian juga guys. Jadi perekonomian di Indonesia sekarang semuanya serba mahal. Kemarin aja ayah aku tuh telepon, katanya itu di rumah itu beras yang 5 kilo itu udah nggak ada guys. Jadi sudah langka banget, harga-harga juga sudah mulai mahal, harga sembako apalagi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kita yang pas-pasan kayak gini yang harus cari uang dulu baru bisa beli makan, baru bisa memenuhi kebutuhan keluarga, itu prihatin kayak gitu sih guys. Apalagi teman-teman kita yang mempertaruhkan mengais rezeki di jalan, seperti pedagang, pemulung, orang yang serabutan kayak gitu. Jadi mempertaruhkan rezekinya itu harian kayak gitu loh guys. Kalau nggak nyari ya nggak dapat uang, kalau nggak dapat uang ya nggak makan, kasihan banget kan. Makanya buat teman-teman yang di rumah yang masih ada pendapatan setiap bulannya, itu kalian patut bersyukur banget. Jadi banyak banget saudara kita tuh yang masih prihatin guys. Jadi gimana guys ya, banyak banget nih berita yang ngomongin tentang ada pengemis kan ya. Ada pengemis tuh, aku kemarin sempat lihat di berita, ada pengemis ibu-ibu tuh ngajak anaknya tuh sampai dia tuh nggak makan seharian, dia cuma sarapan sama susu kaleng kayak gitu. Terus ada orang baik yang bantu dia kayak gitu guys ya. Jadi kasihan banget buat teman-teman saudara-saudara kita tuh yang kayak gitu, keadaan ekonominya memang susah, apalagi sekarang ditambah susah lagi. Kayak gimana jatuhnya nanti guys. Jadi memang kita yang ada di sini tuh turut prihatin dengan keadaan ini. Semoga segera membaik untuk keadaan di rumah sendiri, buat teman-teman juga semoga segera membaik ke depannya kayak gitu guys. Jadi di Taiwan sendiri masih sangat stabil untuk harga, untuk semuanya masih dalam keadaan yang sangat wajar. Dan di sini pembelian masker pun juga masih bisa rata untuk memperolehnya kayak gitu. Meskipun di sini kita itu di jatah guys ya, jadi per orang bisa beli itu maksimal tuh cuma 2 pak, dan 2 pak sendiri itu isinya itu cuma 3 atau 5 kayak gitu loh guys.
Tapi aku sendiri sih dibelikan sama majikan aku, yaitu Keke belikan aku apa, masker kayak gitu guys. Cuman yang ada di Indonesia itu mereka tuh harus bener-bener belinya bener-bener ngoyo. Karena apa? Karena harga guys ya, dari harga masker dan harga hand sanitizer yang semakin mahal, terus belinya juga susah, nggak semua orang tuh biasanya dapat kayak gitu, apalagi sekarang ekonomi sekarang tambah mahal. Jadi ya gimana ya, dampaknya itu loh guys, dampaknya buat kaum kecil kayak kita itu kayak kerasa banget kayak gitu ya. Semoga sih ada kebijakan khusus guys ya, segera diupayakan gimana ya, jadi semuanya tuh yang di rumah, yang sekarang saat ini mensupport karantina di rumah, seperti pedagang-pedagang yang di rumah itu dapat kebijakan khusus kayak gitu loh guys. Terus ataupun pedagang kecil-kecil dan lain-lain, terus pemulung dan lain-lain. Nah guys, itu semua kan mempertaruhkannya, semua kan di jalan. Sedangkan saat ini Indonesia sendiri di karantina seperti ini tuh dapat uangnya dari mana kayak gitu loh. Kalau kita di sini TKW di sini, pekerja devisa ataupun pejuang devisa yang ada di sini itu bisanya membantu tentang perekonomian yang masuk di Indonesia kayak gitu. Jadi kan banyak banget teman-teman kita yang jadi TKW, terus mereka kirim ke Indonesia dan bisa membantu karena masih ada pemasukan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang saudara-saudara kita yang mempertaruhkan rezekinya, mengais rezekinya di jalan tuh kayak gimana, itu bener-bener sampai kepikiran aku guys di sini ya. Soalnya kan saudara kan banyak banget yang kayak jualan, terus teman-teman aku juga kayak gitu, ada juga yang gimana ya, serabutan kayak gitu loh guys. Jadi memang memperhatikan banget keadaan seperti ini. Rasanya lek disambati ini rasanya kayak nelongso guys, apa gak mentolong ngono kae lho. Dan di sini sendiri, di Taiwan sendiri itu kurs semakin tinggi guys. Nah itu tuh banyak banget teman-teman itu yang sangat menyayangkan. Ada beberapa investor ataupun teman-teman TKW yang di rumah mungkin kebutuhan mungkin it's okay, kebutuhan ekonomi kan bisa dibilang masih sangat-sangat mumpuni atau sangat-sangat baik ya dalam ekonomi. Itu kalian bisa investasi, mungkin kalian bisa seneng. Tapi kalau teman-teman kita yang pas-pasan terus di rumah keluarga itu masih butuh ini itu, yang kaum kecil kayak kita kayak gini, itu tuh terus tinggi, pengaruhnya besar guys. Jadi ekonomi di Indonesia itu memang semuanya melejit mahal banget. Terus kurs Taiwan ke Indonesia aja hari ini guys ya, per tanggal 20 Maret 2020 ini, itu tuh kursnya tuh 522 per 1 NT-nya. Jadi per 1 dolar Taiwan tuh 522 rupiah. Jadi bisa dibayangkan kita kirim uang 1000 NT aja itu udah 522.000. Padahal sebelumnya kemarin waktu kurs masih wajar ya, masih normal, itu 446, 448, itu udah lumayan kayak gitu. Tapi sekarang malah udah lebih. Jadi benar-benar pertama kalinya dolar di Taiwan sangat tinggi untuk dirupiahkan. Itu pernah sekali terjadi di Taiwan ya guys ya, itu karena memang ada permasalahan ekonomi atau ekonomi susah di Indonesia. Cuman nggak sebanyak ini, dan hari ini tanggal 20 Maret 2020 itu sampai 522 rupiah per NT-nya kayak gitu. Buat beberapa teman ada yang mungkin ada yang seneng karena dolarnya tinggi, tapi ada beberapa mungkin yang seperti kita, kayak orang kecil kayak kita ini, yang kaum kecil semuanya pas-pasan kayak gini tuh, semuanya itu benar-benar signifikan, jadi pengaruhnya besar banget. Jadi kurs besar di sini malah bikin pusing, jajan kursnya besar, tapi malah teman-teman saudara-saudara kita yang di rumah itu gimana nasibnya tuh loh, ya Allah. Sampai aku tuh mikir, sampai tadi tuh aku telepon ngepetir piye. Terus tadi juga aku telepon temen aku Tante, terus gimana keluarga yang di rumah kayak keadaan. Terus Mbak Asi juga tadi pas kesini tuh pada pusing semua guys ya, yang di sini juga. Soalnya kan keluarganya di rumah kan otomatis kan harus menyesuaikan dengan keadaan ekonomi seperti ini yang semuanya serba mahal kayak gitu. Terus harga seperti kebutuhan masker, hand sanitizer itu semuanya sudah nggak wajar kayak gitu. Turut prihatin.
Pokoknya dengan keadaan seperti ini, kalau bisa itu saling membantu, saling merangkul. Kita masih mampu beli ini, ya kita bagi sama saudara kita yang belum mampu beli ini itu, kayak gitu guys ya, demi kebaikan bersama, demi kesehatan bersama. Semoga virus ini segera hilang, semoga ada kabar baik untuk selanjutnya. Dan pokoknya buat teman-teman yang ada di Indonesia, kalian harus jaga diri baik-baik sementara ini di rumah. Dan buat teman-teman yang mengalami perekonomian susah ataupun cari uang harus gimana-gimana, kalian tetap semangat. Semoga pemerintahan Indonesia ada kebijakan lebih buat teman-teman yang ada di bawah seperti itu guys ya. Semoga segera ada kabar baik. Pokoknya doa kita para pejuang bisa di sini itu yang terbaik buat kalian. Segera ada solusinya kayak gitu guys ya. Semangat, tetap semangat buat semuanya guys ya. Ini aku mau lanjutin kerjaan aku. Jadi buat teman-teman pokoknya tetap semangat. Jangan pernah patah semangat buat hal ini. Keadaan boleh berubah, tapi tetap semangat kalian jangan pernah berubah. Ikhtiar, semoga Allah mengasihi jalan yang baik buat kita semua. Semoga aja kedepannya kita mendengarkan berita yang baik. Dan buat teman-teman pokoknya tetap semangat. Jadi kita semua di sini pejuang bisa mendoakan kalian yang di Indonesia tetap semangat kayak gitu guys. Dan segera ada kabar baik dari pemerintahan Indonesia sendiri. Oke, buat video kali ini cukup sekian, dan makasih banget buat kalian yang selalu support channel ini. Yang di rumah pokoknya tetap semangat, jangan pernah patah semangat. Oke, see you next time, thanks for watching, dan bye bye. Terima kasih guys ya. And I say God bless you.